Halo nakama, langsung aja ya. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan rahasia terbesar yang udah disimpan rapat-rapat selama lebih dari 25 tahun. Yap, kita akan bedah tuntas inti dari semesta One Piece. Sejak Luffy pertama kali nelan buah Gomu Gomu no Mi, pasti kita semua mikir, dari mana sih sebenarnya asal-usul buah iblis ini? Apa ini semacam kutukan? Atau ada desain cerdas di baliknya? Nah, mari kita ungkap kebenaran yang jujur aja lumayan bikin mind-blowing. Oke, ini dia rute pembahasan kita kali ini. Kita mulai dari misteri besar buah iblis, lalu masuk ke manifestasi hasrat dan evolusi, bangkitnya Dewa Matahari Nika, kutukan sang ibu alam, misteri Dewa Hutan di abad kekosongan, dan terakhir, tekad yang diwariskan. Bagian 1. Misteri besar buah iblis. Ingat nggak sih waktu tahun 97, pas awal-awal banget Gomu Gomu no Mi dikenalkan, rasanya simple banget kan? Waktu itu Shanks cuma bilang kalau buah ini dikutuk oleh setan laut. Ya, kita kira itu cuma takhayul bajak laut biasa aja. Tapi, boom, lompat ke chapter 1069 di Pulau Egghead, si jenius Dr. Vegapunk ngejungkir balikan semua teori kita dengan sebuah fakta ilmiah yang benar-benar merombak total pemahaman kita selama ini. Lanjut ke bagian 2. Manifestasi hasrat dan evolusi. Dr. Vegapunk pernah bilang begini, mereka yang punya kekuatan eksis di dimensi berbeda yang diimpikan oleh orang lain sebelum mereka. Coba deh pikirin baik-baik kalimat ini. Ini berarti, setiap kekuatan aneh, konyol, atau bahkan super ngeri yang kita lihat selama ini, sebenarnya adalah representasi dari langkah evolusi yang ya sangat didambakan sama umat manusia di masa lalu. Konsep manifestasi evolusi ini menurutku gila banget. Ini beneran wujud fisik dari harapan manusia. Bayangin aja, ketika seseorang di masa lalu ngebatin, aduh, andai aja aku bisa manipulasi ruang. Atau yang super random kayak, gimana ya rasanya berubah jadi jaket? Nah, harapan-harapan abstrak itu ngumpul dan secara harfiah mengubah DNA atau faktor silsilah dari orang yang memakan buahnya. Imajinasi liar tiba-tiba jadi realitas biologis, nggak masuk akal, tapi begitulah faktanya. Masuk ke bagian 3, bangkitnya Dewa Matahari Nika. Fakta ini benar-benar sempat bikin gempar seluruh komunitas manga. Berdasarkan petunjuk sejarah kuno, buah iblis pertama yang pernah lahir di dunia One Piece ternyata nggak lain dan nggak bukan adalah Hito-Hito no Mi model Nika. Buah legendaris yang sekarang jantungnya lagi berdetak kencang di dalam dada kapten kesayangan kita, Monkey D. Luffy. Coba bayangin suasana gelap di era abad kekosongan. Perbudakan dan penindasan brutal merajalela di mana-mana. Penderitaan luar biasa ini akhirnya melahirkan satu doa kolektif dari orang-orang yang udah saking putus asanya pengen bebas. Harapan murni buat merdeka inilah yang memanifestasikan wujud sang penyelamat. Dewa Matahari Nika. Makanya, kalau kalian perhatiin, Gear 5 Luffy itu bukan cuma soal pamer kekuatan fisik aja, tapi representasi dari kebebasan dan kegembiraan mutlak. Apalagi kalau udah diiringi sama irama jendrang kebebasan. Merinding kan? Bagian 4. Kutukan Sang Ibu Alam. Tapi ya, yang namanya mengutak-atik hukum alam pasti ada konsekuensi fatalnya dong. Ini dikotomi yang brilian banget sih. Di satu sisi, kita punya keserakahan manusia yang maksa pengen berevolusi secara instan. Tapi di sisi lain, ada penolakan mutlak dari alam semesta. Intinya, setiap tindakan yang nabrak tatanan alam pasti bakal dapat hukuman yang setimpal. Terus kenapa laut yang jadi titik lemah mereka? Jawabannya simple, laut itu ibarat ibu alam, sumber di mana semua kehidupan yang alami itu berasal. Karena buah iblis ini secara paksa mengubah jalur evolusi manusia lewat cara artifisial, penggunanya langsung dicap sebagai sesuatu yang nggak wajar. Ibu alam benar-benar nolak keras anomali ini. Itulah alasan mutlak kenapa pemakan buah iblis kehilangan kemampuan berenang dan langsung tenggelam kayak batu. Secara harfiah, lautan itu membenci keberadaan mereka. Sekarang kita masuk ke ranah yang lebih misterius. Bagian 5. Dewa Hutan Abad Kekosongan. Baru-baru ini, sebuah potongan puzzle sejarah raksasa terungkap di Ark Elbaf. Ada sebuah mitos kuno yang disebut teks Harley. Di situ tertulis dengan sangat eksplisit, Dewa Hutan mengutus para iblis. Kalimat pendek ini ngasih petunjuk super kuat tentang eksistensi sosok jenius dari masa lalu. Sebut saja Dewa Hutan, yang kemungkinan besar adalah dalang di balik penciptaan buah iblis pertama kali. Jadi alurnya kira-kira begini. Pertama, orang-orang yang ditindas berteriak memohon kebebasan. Kedua, si Dewa Hutan ini, yang kemungkinan adalah ilmuwan paling brilian dari kerajaan besar kuno, menggunakan sains tingkat dewa buat memanen hasrat yang gak kasat mata itu. Ketiga, sains purba ini mensintesis impian mereka menjadi wujud fisik yang kemudian tumbuh di pepohonan selama abad kekosongan. Konsepnya persis kayak waktu Vegapunk bikin buah iblis buatan, cuma ini versi originalnya, yang udah kejadian ratusan tahun yang lalu.
Dan yang terakhir, bagian 6. Tekad yang diwariskan. Kalau kita tarik benang merah sejarah kuno ini ke masa kini, Vegapunk nemuin fakta lain yang nggak kalah gila. Buah iblis, terutama yang tipe Zoan, ternyata punya pikiran dan kehendaknya sendiri. DNA, ingatan, sampai roh dari para leluhur di masa kerajaan besar itu sama sekali nggak hilang. Mereka hidup terus di dalam buah tersebut, bergerilya dari zaman ke zaman, nyari wadah yang pas banget buat nerusin impian mereka yang tertunda. Jadi poin krusialnya begini, buah iblis itu jauh lebih dari sekedar senjata mistis biasa. Mereka ini ibarat kapsul waktu biologis yang ngebawa impian umat manusia lintas generasi. Makanya tekad Joy Boy bisa berdetak sebegitu kuatnya di dalam diri Luffy karena kekuatan itu sendiri emang lagi nuntut supaya janji berusia 800 tahun itu akhirnya diselesaikan. Nah, semua ini nyisain satu pertanyaan besar buat kita. Dengan buah iblis pertama yang sekarang udah bangkit sepenuhnya, kira-kira peran apa ya yang bakal dimainkan oleh tekad warisan abad kekosongan ini di perang pamungkas nanti? Apakah simbol kebebasan Luffy udah cukup kuat buat ngehancurin kekuasaan pemerintah dunia selamanya? Jawabannya jelas masih nunggu di lembaran sejarah berikutnya. Coba deh kalian pikirin baik-baik. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita selanjutnya.